Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lumatun Mardia, Stambuk A351-17007. Baiklah, saya di sini akan membawakan materi pembelajaran. Materinya yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar siswa dapat mengetahui posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kita masuk saja langsung pada materi. Letak Indonesia artinya tempat keberadaan Indonesia di permukaan bumi. Letak Indonesia bisa dilihat dari beberapa tinjauan, yaitu yang pertama letak astronomis, kemudian letak geografis, yang ketiga letak geologis, dan yang keempat yaitu letak teritorial. Kita masuk di letak astronomis. Letak astronomis merupakan letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang melingkari permukaan bumi, sedangkan garis bujur merupakan garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Letak astronomis Indonesia berada di 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Selanjutnya kita masuk di letak geografis. Letak geografis adalah letak daerah dilihat dari kenyataan di bumi, atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Kemudian yang ketiga yaitu letak geologis. Letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Dan yang keempat yaitu letak teritorial atau batas yang ditarik dari sebuah garis dengan jarak 12 mili ke arah laut bebas, sedangkan laut yang terletak pada sebelah dalam garis dasar disebut laut pedalaman. Jadi letak astronomis dapat mempengaruhi antara lain yaitu temperatur tinggi atau suhu udara tinggi, kemudian juga dapat mempengaruhi curah hujan yang tinggi, kemudian keanekaragaman hayati, dan yang keempat yaitu terbaginya 3 zona waktu. Yang pertama kita masuk di temperatur tinggi atau suhu udara tinggi. Temperatur atau suhu udara adalah panas dan dinginnya udara di wilayah itu. Suhu udara bisa diukur menggunakan alat, yaitu alat termometer. Indonesia memiliki temperatur rata-rata yang tergolong tinggi, yakni 28 derajat Celcius. Temperatur yang paling tinggi dapat mencapai 34 derajat Celcius, sedangkan yang paling rendah kurang lebih 23 derajat yang terjadi saat pukul 6 pagi. Contohnya yaitu di Bogor dan Puncak pasti memiliki suhu udara yang lebih dingin dibandingkan dengan suhu udara di Jakarta. Hal tersebut dapat terjadi akibat letak Bogor dan Puncak yang lebih tinggi daripada Jakarta. Makin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah atau dingin udaranya. Kemudian sebaliknya, semakin rendah suatu tempat suhunya, maka semakin panas pula. Kemudian yang kedua yaitu curah hujan tinggi. Curah hujan adalah jumlah volume air hujan di suatu tempat di saat tertentu.
Curah hujan di Indonesia biasanya termasuk dalam kategori yang tinggi. Daerah yang memiliki curah hujan tinggi antara lain Gumpang, Sibolga, ada Indarum, ada Bogor, Ciater, Wonosobo, dan Utusibau. Sedangkan yang mempunyai curah hujan yang rendah seperti kita di Kota Palu. Kemudian ada juga di Kota Lombok, ada juga di pesisir timur Pulau Lombok. Kemudian yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang begitu melimpah dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Hal ini karena hutan-hutan di Indonesia sangatlah subur sehingga mampu menyediakan makanan untuk beraneka ragam makhluk yang hidup di dalamnya. Kemudian yang keempat yaitu terbaginya 3 zona waktu. Jadi pengaruh letak astronomis ini di Indonesia dapat terbaginya wilayah Indonesia ke dalam 3 zona waktu. Yang pertama yaitu waktu Indonesia bagian barat, kemudian waktu Indonesia bagian tengah, yang ketiga yaitu waktu Indonesia bagian timur. Untuk waktu Indonesia bagian barat, dia meliputi daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Kemudian waktu Indonesia bagian tengah, dia meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Kemudian waktu Indonesia bagian timur dia meliputi Maluku dan Irian Jaya, Papua. Selanjutnya kita masuk di letak geografis Indonesia. Jadi letak geografis Indonesia, Indonesia terletak di antara dua benua dan 2 samudra. Menurut posisi geografisnya, maka Indonesia ada di antara 2 benua di dunia, yakni benua Asia dan benua Australia. Sehingga situasi ini dapat mempengaruhi kondisi iklim serta cuaca di Indonesia. Kemudian terletak di antara 2 samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang makna kondisi tersebut menyebabkan adanya 2 musim, yakni musim penghujan dan musim kemarau yang kita rasakan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk di letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia ditandai dengan 3 hal. Yang pertama yaitu Indonesia dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu rangkaian sirkum Mediterranean dan sirkum Pasifik. Kemudian yang kedua, Indonesia berada di titik pertemuan 3 lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kemudian yang ketiga yaitu Indonesia terletak pada 3 daerah dangkal, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dangkalan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Kondisi geologis Indonesia yang memiliki banyak gunung api ini memiliki dampak positif maupun negatif, menyebabkan tanah Indonesia memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Hal ini juga menyebabkan sering terjadinya bencana alam yang disebabkan peristiwa vulkanik, misalnya gempa bumi, letusan gunung api, sampai tsunami. Selanjutnya kita masuk di batas-batas Indonesia. Secara geografis atau letaknya di permukaan bumi, negara Indonesia memiliki batas-batas wilayah yang memiliki patokan sebagai luas wilayah negara kita.
Yang pertama yaitu bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, kemudian bagian timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Irian Jaya, Papua. Kemudian bagian utara Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik Selatan, Samudra Pasifik, Selat Malaka, Andaman, Laut Andaman, Laut Cina Selatan, dan Malaysia Timur. Kemudian bagian selatan Indonesia berbatasan dengan timur Samudra Hindia dan bagian selatan Indonesia berbatasan dengan benua Australia, Laut Timur, Samudra Hindia, dan Laut Arafura. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.